mengubah cara berpikir kita, menata kembali pikiran-pikiran jelek, pikiran minder, pikiran tidak penting, pikiran jahat, pikiran negatif, buruk, dan lain sebagainya. Kita lawan. Wong husnudzon itu gratis lebih membahagiakan, ngapain kamu suudzon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti ada istilah menarik. Yang ini jadi salah satu tesis besarnya Martin Seligman. Ada istilah learned helplessness. Ketidakberdayaan yang dipelajari. Learned helplessness ini membuat orang kadang-kadang jadi depresi. Maksudnya apa? Ini satu kondisi ketika seseorang mengalami sesuatu yang membuat dia tertekan. Dia tidak bisa ngatasi, berulang-ulang sampai dia merasa, saya memang tidak mampu di bidang ini. Itu namanya learned helplessness. Jadi reaksi orang yang menyerah, tidak mau berjuang lagi, merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak ada gunanya melakukan apapun kalau urusan ini. Itu namanya learned helplessness. Ya contoh sederhananya, misalnya kalian ya, belajar filsafat, baca buku ini tidak paham. Besok baca buku lagi tidak paham lagi. Besok baca lagi tidak paham lagi. Terus kamu simpulkan, saya ini memang tidak paham, kok tidak ngerti kalau baca buku filsafat, tidak bisa berarti saya. Besok ditawari buku filsafat apapun, kamu akan bilang tidak bisa saya. Kalau buku filsafat tidak bisa. Nah, itu namanya learned helplessness. Atau mungkin kalian pernah ditawari disuruh khutbah atau disuruh sambutan. Sambutan pertama karena masih grogi gagal. Sambutan kedua agak grogi tapi lebih mending. Itu pun ya masih gagal, banyak salahnya. Akhirnya kamu simpulkan, saya tidak bisa Pak, memang khutbah tidak bisa saya ceramah. Selesai. Sampai besok kamu ditawari ceramah, tidak akan mau. Ini namanya learned helplessness. Kamu belajar dari ketidakberdayaanmu. Dan kamu merasa kamu lemah, kamu rendah, kamu tidak bisa. Nah, hati-hati ya. Ini memasungmu, jadi penjaramu. Kadang-kadang kita mindsetnya seperti ini. Coba kamu cek, kalian pernah tidak dimintai tolong apa dan kamu jawab tidak bisa. Padahal mungkin kalau kamu serius ya kamu bisa. Hanya saja kamu belajar dari ketidakberdayaanmu sebelumnya. Dan begitu saja kamu simpulkan bahwa saya tidak bisa. Padahal mungkin sekarang kamu lebih pintar dari dulu. Wawasanmu lebih luas dari dulu. Pengalamanmu lebih banyak dari dulu. Tapi karena sebelumnya kamu sudah menyimpulkan saya tidak bisa, ya akhirnya sampai besok kamu tidak bisa. Ini yang membuat orang terus tidak bahagia. Cirinya apa? Orang yang kena penyakit learned helplessness ini biasanya orangnya pasif, rendah diri, minder. Terus rendah motivasi. Kalau melakukan apa-apa sulit sepenuh hati karena merasa tidak bisa tadi. Terus kurang usaha. Menunda-nunda. Ya karena dia merasa tidak bisa, tidak semangat. Besok ya, nanti ya, dan lain sebagainya. Tidak punya harapan sukses. Tidak tekun kalau melakukan tugas. Dan pasrah, bahkan tidak mau minta bantuan orang lain. Padahal mungkin ada temanmu yang bisa bantu, tapi kamu tidak minta bantuan. Kenapa? Kamu sudah memvonis dirimu tidak bisa. Memvonis diri kita tidak berdaya. Ya sudah, kita the end, sudah kita tamat. Karena kita sendiri yang memvonis begitu. Yang memenjara diri kita, kita sendiri. Ini namanya learned helplessness. Kadang-kadang ya kamu mencari perlindungan di balik teori-teori, di balik konsep-konsep, di balik
pikiran-pikiran bahwa yang kamu lakukan ini, saya realistis kok Pak. Saya tahu diri kok Pak. Itu kan konsep-konsep yang kamu pakai untuk menyembunyikan dirimu. Saya ini kan tawadhu Pak, tidak mau menonjolkan diri Pak. Gitu. Itu konsep-konsep yang sering kita pakai untuk menyembunyikan kekerdilan kita. Sebenarnya kalau mau kalian bisa. Hanya saja kalian mungkin pernah 1-2 kali gagal, tidak berdaya, dan kalian anggap memang kamu tidak bisa di situ. Nah, ini sering jadi sandungan besar dalam hidup kita. Ini semacam kemanjaan atau semacam mindset yang keliru yang membuat kita terpenjara. Semoga kita tidak ada di sini ya. Ya kalau ada, yuk segera disadari terus keluar. Mungkin selama ini kita berlindung di balik konsep-konsep tadi, ayo kita sadari bahwa ini sebenarnya pelarian saja konsep-konsep tadi. Saya kan memang aslinya introvert Pak. Saya kan aslinya tawadhu Pak. Saya kan memang tahu diri Pak. Iyalah. Coba kamu ulang lagi, kamu renungi lagi, apa benar kamu memang sama sekali tidak bisa. Atau hanya tidak mau belajar saja. Semoga kita tidak jadi learned helplessness tadi. Lawannya learned optimism. Nah ini kalau tadi ketidakberdayaan yang dipelajari, kalau ini optimisme yang kita pelajari. Bagaimana kita learned optimism ini? Ya kita berusaha menghindarkan diri dari learned helplessness tadi dengan cara berpikir atau memandang hidup secara lebih optimis. Kita punya pandangan bahwa kita bisa mengubah diri kita. Kita siap menantang berbagai halangan dalam hidup kita. Jadi ini namanya learned optimism. Lawannya yang sebelumnya tadi. Apa yang dilawan? Pikiran. Makanya tadi pakai istilah mindset. Kita ini kan serba memberi makna dengan pikiran kita terhadap segala sesuatu. Misalnya, lihat air minum ini misalnya. Ini contohnya. Nah, begitu lihat ini, waduh, ini kok coklat, ini jangan-jangan mengandung zat apa yang itu kan pikiran kita. Jangan-jangan, wah ini resiko ndak ya diabetesnya? Wah ini jangan-jangan asam urat. Wah ini kolesterol, kan? Itu mindset kita. Kita tempelkan pada sesuatu. Manusia itu memang pekerjaannya memberi makna. Jadi apapun akan dia maknai. Kalau kebetulan mindsetmu negatif, pemaknaanmu juga akan selalu negatif. Gitu salah. Yang main apa? Mindsetmu, pikiranmu yang serba negatif. Nah, nanti Seligman menawarkan, ini meminjam teorinya Dr. Albert Ellis, namanya teknik EBC. Ketika kita ketemu fenomena negatif, ayo kita analisis aspek ABC-nya. Ini nanti akan ketemu di mana sih pikiran-pikiran kita yang jelek. E atau A itu dari antecedent, belief itu mindset kita tadi, isi pikiran kita, konsekuen itu efeknya. Misalnya, antecedentnya adalah peristiwa ketika kita bertengkar dengan teman kita. Peristiwa kita bertengkar itu terus ketemu belief kita, cara pandang atau mindset kita. Belief kita adalah, saya memang orangnya jelek kok Pak, mau apa? Saya memang bukan orang baik, mau apa? Nah, ini mungkin, ini contoh ya. Ada kan orang yang mindsetnya kayak gini. Saya memang aslinya buruk, beda dengan yang lain. Sudahlah, enggak usah nyenggol-nyenggol saya, itu mindset. Terus karena mindset kita begitu, ada konsekuennya. Akhirnya apa? Kita enggak ingin damai dengan teman kita. Kita merasa, yo saya memang otentiknya begitu.
Kalau tidak suka saya, ya minggir saja. Nah, coba kita perhatikan ya. Yang belief itu. Benar tidak sih itu harga mati? Benar tidak sih itu aslinya kita atau pikiran kita saja? Tentang diri kita. Apa benar kita tidak bisa mengubah belief itu? Mengubah diri kita. Jadi akarnya ada di B. Belief kita, konstruksi pikiran kita. Kalau kita bisa sukses mengubah itu, nanti meskipun A-nya tetap, tapi C-nya akan beda. Konsekuensinya akan berubah. Sekarang saya ubah, saya ini manusia biasa, kadang buruk, kadang juga baik. Ini sudah lumayan, sudah terbuka sedikit. Siapa tahu memang yang salah kemarin saya. Ayolah kita wong hidup bersama, yuk bareng-bareng yang enak lah. Konsekuennya bisa lebih positif. Ini cara kita untuk melawan tadi ya, learned helplessness. Kita lawan dengan learned optimism. Dengan cara apa? Mengubah cara berpikir kita, menata kembali distorsi kognitif kita. Pikiran-pikiran jelek, pikiran minder, pikiran tidak penting, pikiran jahat, pikiran negatif, buruk, dan lain sebagainya. Kita lawan. Wong mikir itu gratis loh, kok kamu milih yang jelek-jelek. Wong ndak bayar kan kalian mikir yang bagus-bagus itu. Wong husnudzon itu gratis lebih membahagiakan, ngapain kamu suudzon? Ada temenmu misalnya ngapain terus kamu, wah itu jangan-jangan melakukan dosa apa itu di luar. Ngapain wong, ya kamu ndak ngerti jelasnya. Mau sama-sama ngarang saja, mau ngarang yang baik daripada ngarang yang jelek. Itu yang disebut learned optimism. Nanti ada teman kosmu dijemput pacarnya, terus kamu, wah itu mesti diajak yang aneh-aneh itu mesti. Awang kamu nggak ngerti aslinya kok suudzon. Sopo ngerti diajak ngaji apa diajak? Lah iya, ya mending kan kamu husnudzon. Wah, alhamdulillah ya temanku dijemput pacarnya mau diajak ngaji bersama mesti. Ya kan ngono. Kamu lebih nyaman kan? Kamu kalau mau tuduh jelek kan kamu terus curiga tiap hari, nuduh tiap hari. Melelahkanmu sendiri. Nah, ayo kita mulai melawan distorted mind. Distorsi pikiran. Kita itu sering jatuh bangun, susah, sedih karena pikiran kita sendiri. Jadi diawali dari optimisme melawan pesimisme tadi, kemudian ada learned helplessness dan learned optimism. Mari kita ambil optimisnya, mari kita hidupkan perilaku learned optimism. Ayo kalau pakai teori ABC tadi kita perhatikan benar kognisi kita, pikiran kita, belief kita. Seperti sering saya bilang, manusia itu bukan harga mati. Nilai diri, konsep diri, dan kenyataan dirinya. Kalau kamu bilang, Pak, saya aslinya memang pemarah kok, Pak. Loh, enggak. Kalau kamu mau tidak pemarah, kamu bisa latihan mengubah dirimu. Kita ini bukan paket jadi. Kita itu paket potensi. Kamu mau apa, bisa. Saya itu pingin jadi orang yang lebih penyabar, lebih santai, lebih tenang gitu. Bisa kalau kamu mau, asal serius melatih dirimu. Kalau kata Imam Ghazali, riyadhah. Riyadhah itu melatih diri dalam kebaikan. Latih saja. Cita-citakan apa sebaik yang kamu bisa, latih dirimu. Nah, itu kata Seligman, kehidupan memberikan kemunduran dan tragedi yang sama pada orang yang optimis dan pesimis. Tapi orang optimis dapat menanganinya lebih baik. Sedihnya sama, tapi yang dirasakan beda antara orang optimis dan pesimis. Mungkin musibahnya sama,
Tapi yang dirasakan beda antara yang optimis dan pesimis. Yang optimis tentu saja positif, yang pesimis tentu saja negatif. Kita lanjutkan. Ini ada rumus, tapi tulisannya kekecilan. Tak bacakan saja, nanti kamu dengarkan baik-baik. Oke, urusan format ini. Karena ini laptopnya compact. Tidak terlalu kompak sama laptop saya berarti. Nah, ini melawan pesimis ya. Ada cara, beberapa tips dari Seligman. Yang pertama kata Seligman, ayo kamu kenali pikiran negatif otomatis yang melintas dalam diri kita saat momen-momen buruk. Jadi ayo kita cek. Kadang-kadang misalnya mengalami kegagalan apa itu. Coba kita cek, ini muncul pikiran apa ya di pikiranku? Wah, ternyata pikiranku misuh-misuh. Wah, ternyata pikiranku depresi. Wah, coba kamu kenali saja. Isinya apa sih kalau kamu sedang sedih, sedang drop itu? Ini penting dalam rangka nanti mengaturnya. Yang kedua, kalau sudah muncul macam-macam, bantahlah kalau itu negatif. Misalnya pikiranmu bilang begini, wah ini kalau gagal di sini ya gelap sudah hidup kita ke depan. Nah, segitu. Bantahlah, tunjukkan. Allah teman kita yang sana lebih gagal, lebih susah lagi. Tapi yo seneng saja hidupnya ngapain. Itu namanya memberi counter example, beri contoh lawannya. Biar tidak terlalu drop kamu. Ya, boleh contoh simbah-simbahmu dulu. Wah ini kuliah saya kok kelihatannya mau gagal. Alah simbahmu dulu ndak kuliah juga seger waras sampai usia 80-90 misalnya. Nah ini namanya membeli counter example. Biar kamu ndak terlalu pesimis. Oh banyak orang besar itu sekolahnya juga gagal. Ada yang ndak naik kelas, ada yang ndak lulus, ndak apa-apa, santai sajalah. Nah ini dalam rangka apa? Mendinginkan pikiran buruk. Yang ketiga, kalau sudah kamu bisa memberi contoh lawannya, itu kan kamu tidak terlalu drop lagi kalau sudah ngerti, banyak juga sih contoh. Kamu usia sekian kok tidak nikah-nikah? Wah, ada banyak contoh ini, itu juga tidak laku sama kayak saya, santai sajalah. Dan mereka juga masih bisa bahagia, gembira. Yang ketiga, beri atribusi yang berbeda dari yang disebut oleh pikiranmu. Kalau pikiranmu bilang, wah ini awal dari kegagalan, ya enggak. Ini awal dari cerita yang baru, hidup yang baru. Nah, itu lebih positif. Jadi, misalnya kamu kehilangan HP. Wah ini sedih ini. Anda alamat mau punya HP baru ini. Kalau ada duitnya. Ya kalau enggak ada kan masih ada pinjol. Itu andalanmu sekarang, siap-siap kamu dikejar-kejar nanti. Baik, jadi bikin atribusi yang berbeda. Wong yo label itu kan dari pikiran kita. Kenapa sih tidak kita kasih label yang positif saja? Biar kita tidak pesimis. Yang keempat, bila perlu, ayo belajar sedikit-sedikit mengalihkan pikiran. Kalau memang sangat menekan, cari fokus yang berbeda. Sulit ya Pak mempengaruhi pikiran saya sudah terlanjur terikat, terlanjur mindset saya begini. Ya sudah, kalau pas lagi drop, distraksi. Cari yang bisa memalingkan kita dari kesedihan kita itu. Yo biar tidak terbayang-bayang terus dengan kegagalanmu. Yo sana nonton drakor sana. Apa kamu main healing sana. Atau kamu lakukan ini, lakukan untuk mendistraksi. Biar tidak mikir kesedihanmu saja. Yo kamu mikir kesedihannya bintang-bintang film itu. Biar tidak apa-apa. Yang penting bisa mendistraksi sementara. Karena orang itu kalau muleng saja di situ, berat hidupnya. Biar saja kamu nyari katarsismu sendiri, ya pun dengerin musik kah, nonton film kah, sholat kah, ibadah kah, monggo. Jadi
Ayo distraksi, jangan stuck di situ terus. Akan bahaya. Stres bisa tumbuh jadi depresi, depresi berkepanjangan membahayakan dirimu. Nah, bila perlu kamu lacak sampai akarnya. Jadi yang kelima itu pertanyakan asumsi-asumsinya. Kok aku punya pikiran begini ya? Kok aku negatif sekali ya cara aku menanggapi? Oh, mungkin karena aku melihat ini, melihat itu, belajar dari sini, belajar dari situ. Kalau begitu saya coba membaca yang lain, mencari pengaruh yang berbeda. Jadi inilah jalannya kita mengalahkan diri kita sendiri yang pesimis. Jadi saatnya kita taklukkan diri kita, karena pesimisme itu kan seperti melawan diri kita sendiri. Yang maunya serba negatif, diajak yang positif tidak mau. Jadi diawali dari mengenali, kemudian kalau memang negatif kita bantah dengan contoh-contoh yang berbeda. Kalau memang masih ngeyel, kita ganti dengan label yang lebih positif, pemaknaan yang lebih positif. Kalau masih susah juga kita mengalihkan perhatian. Dan kalau sudah bisa, ya mari kita basmi sampai akar-akarnya mindset pesimis itu. Kenapa sih saya kok bisa jadi pesimis ini? Pengalaman apa yang membawaku jadi orang yang pesimis semacam ini? Nanti pelan-pelan kita tanggulangi. Baik, ini jadi awal pembahasan kita tentang kebahagiaan. Baru terus, kalau kita sudah menang, saatnya membangun kebahagiaan. Kita bisa mulai masuk ke buku beliau, Authentic Happiness. Jadi ini salah satu bestseller beliau sebelum nanti masuk ke buku kedua. Jadi kata beliau, kebahagiaan sejati itu didapat dari meningkatkan standar diri sendiri. Bukan menilai diri sendiri dibandingkan orang lain. Ini salah satu quote-nya saja. Kalau ingin bahagia, ayo meningkatkan diri, bukan menabrakkan diri ke yang lain. Kita itu sering membuat standar dengan cara ngukur diri kita ke orang lain. Lah, teman saya itu Pak, sudah begini. Wah, teman saya yang sana anaknya sudah 3 Pak. Oh, yang sana anaknya kuliah Pak. Saya kok belum dapat-dapat. Ya, kamu membandingkan dengan yang lain. Ya, kamu stres sendiri. Ya, standarmu sendirilah. Rencanamu untuk dirimu bagaimana? Standar untuk dirimu bagaimana? Dasarnya itu. Cuma ini quote-nya saja. Yuk kita masuk ke teorinya tentang authentic happiness. Kebahagiaan yang otentik. Meskipun nanti dikembangkan lagi. Ini kita sebut saja qaul qadimnya. Jadi pandangan beliau yang awal tentang apa itu kebahagiaan. Meskipun kalau kita tidak masuk ke pandangannya yang kedua, sebenarnya teori ini saja sudah luar biasa. Nah, kata Seligman, kebahagiaan itu kan sederhananya life satisfaction. Bahagia itu kepuasan kita terhadap hidup kita. Mungkin kita kemarin-kemarin sulit mendefinisikan apa itu kebahagiaan. Sederhananya kalau versinya Seligman itu bahagia itu kita puas dengan hidup kita, sudah. Cirinya apa? 3 kata Seligman. Bahagia itu gabungan antara pleasure, engagement, and meaning. Maka untuk kita bahagia diawali dari pleasant life. Pleasant life itu hidup yang menyenangkan. Kemudian the good life. The good life itu hidup yang baik. Hidup yang baik lebih menyenangkan lagi. Kemudian puncaknya the meaningful life. Meaningful life itu hidup yang bermakna dan bertujuan. Ini yang paling menyenangkan, paling membahagiakan. Jadi ini semacam ranking, tapi harus kita alami semua. Menyenangkan, baik, dan bermakna. Meaningful.
Nanti kita bahas satu-satu. Hidup yang menyenangkan itu bisa kita cek. Coba sampean semua tanya ke dirinya masing-masing, saya sedang seneng enggak? Itu namanya pleasant life. Seneng Pak, saya gembira hari ini, belakangan ini. Oke, pleasant itu temporer. Jadi sekarang, mungkin sekarang senang, tapi nanti begitu balik ke kos-kosan ya sumpek lagi. Nah, sekarang lupa sebentar, nanti ingat lagi, itu pleasant. Jadi hidup yang pleasure itu sangat naik turun. Nanti ada the good life. The good life itu pertanyaannya, apakah aku menjalani kehidupan yang menyenangkan? Kehidupan yang menyenangkan itu berarti secara umum hidupku ini menyenangkan. Meskipun kadang naik, kadang turun kegembiraannya, tapi secara umum memuaskan. Itu the good life. Yo, saya kadang seneng, kadang sedih Pak. Tapi yo alhamdulillah hidup saya penuh anugerah, bahagia. Sekolah, kuliah yo ndak pernah ndak naik kelas. Kuliah kadang-kadang nilainya jelek tapi yo tetap lulus. Alhamdulillah, itu good life. Saya hobi ini bisa saya salurkan secara umum, saya bahagia. Itu the good life. Tidak sekedar senang susah sementara. Ada yang lebih membahagiakan lagi, yaitu meaningful life. Meaningful life itu hidup yang tidak hanya menyenangkan bagimu, tapi juga kamu bisa berbagi kesenangan, berbagi kegembiraan ke yang lain. Kamu punya kontribusi untuk juga membantu yang lain bahagia. Ini yang disebut meaningful life. Tidak egois, bahagia untuk dirimu sendiri seperti the good life, tapi juga bahagia yang bisa kamu bagi ke sesama, ke sekitarmu. Ini durasinya lebih panjang. Yuk kita pelajari satu-satu. Nah, pleasure life atau pleasant life itu kuncinya adalah emosi yang positif. Hidupmu termasuk menyenangkan kalau ada emosi-emosi itu hadir. Nanti oleh Seligman, emosi itu dibagi 3. Menghadapi masa lalu, menghadapi masa depan, menghadapi masa kini. Menghadapi masa lalu harusnya yang terasa oleh kita puas, lega, bangga, dan tenang. Nah, itu berarti emosimu positif, hidupmu berarti menyenangkan. Yang sudah terjadi memuaskanmu, membanggakanmu, dan kamu tidak gelisah dengan masa lalu, tenang. Nah, itu berarti hidupmu senang. Ya, durasinya bisa panjang, bisa pendek. Misalnya, apalah, yang pendek ya, kesenangan jangka pendek, ketenangan tadi. Misalnya kamu tadi di kamar kosmu meninggalkan komputer dalam keadaan nyala. Kamu tinggal ke sini, terus kamu, waduh, saya tadi kelihatannya buka-buka apa belum tak tutup. Nah, ini kalau temanku tiba-tiba masuk kamar, bahaya ini. Masuk kamar enggak ya dia, kamu enggak tenang. Ketika enggak tenang, berarti kamu enggak senang, enggak pleasant hidupmu. Karena yang tadi masa lalumu 2 jam yang lalu itu ternyata kamu melakukan mungkin kesalahan. Ya apalagi masa lalu yang sangat jauh. Coba ya saya dulu zaman SMA begini begitu, ada enggak yang kan kadang sering kita begitu. Wah coba saya sambung terus dengan teman yang itu, mungkin saya enggak jomblo sekarang ya. Nah, kamu sesali. Nah, masa lalu legailah, puaskanlah, banggalah, dan tenanglah. Berarti hidupmu menyenangkan. Kalau untuk masa depan, emosimu adalah optimis, penuh harapan, percaya pada dirimu bahwa kamu bisa mencapai keinginanmu, kamu bahagia, sudah. Kalau untuk masa kini, kamu merasa bersyukur, merasa nyaman, dan merasa nikmat, merasa senang. Masa kini berarti saat ini kalian di masjid ini sedang ngaji, itu kan masa kini. Itu kalau kalian merasa nyaman, bersyukur, dan merasa asik, berarti hidupmu sedang mengalami kebahagiaan level pleasure.
Kalau tentang masa depanmu kamu penuh harapan, optimis, berarti hidupmu tentang masa depan juga sedang pleasure. Tentang masa lalumu puas, bangga, tenang, kamu juga sedang pleasure. Kuncinya ada pada emosinya. Itulah pleasure. Tapi kata Seligman, hati-hati. Pleasant atau pleasure ini yang tadi sifatnya naik turun, on off, dan mungkin kalau pakai bahasa tasawuf tidak hakiki. Kalau hanya mengejar rasa senang saja kurang memuaskan hidup itu. Banyak kesenangan-kesenangan yang membuat efek negatif ke belakangnya nanti.